Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah Allah yang telah diberikan kepada kita, sehingga sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kita masih bisa menikmati indahnya dunia. Tidak lain dan tidak bukan itu karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas rasa yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita mampu merasakan manisnya, getirnya, bahkan gundah gulananya kehidupan kita ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas mata yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita mampu melihat apa yang ingin kita lihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas telinga, atas kedua tangan ini yang mampu memegang dengan Tuhan. Bersyukur kepada Allah atas kedua kaki ini sehingga kita mampu berjalan bahkan berlari. Bersyukur kepada Allah atas hati ini, di mana hati ini tidak bisa mendengar, hati ini tidak bisa melihat, hati ini tidak bisa memegang, tidak bisa melangkah, tetapi hati ini bisa merasakan apa yang ingin kita rasakan. Hati ini bisa merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Semua Allah yang beri. Mata Allah yang beri, tangan, kaki, kepala, hati Allah Subhanahu wa taala yang beri. Bahkan sedih kita Allah yang beri, bahagia kita, air mata kita, senyum kita, tertawa kita Allah yang beri, rezeki kita Allah yang beri. Bahkan kita bisa makan pada hari ini, bisa minum pada hari ini, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, agar Allah terus menambah dan tetap Allah akan tambah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kembali kepada Allah atas kebesaran yang telah diperlihatkan kepada kita, sehingga kita hari ini patuh, tunduk, sujud, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak diperlihatkan kebesaran itu, maka bisa jadi kita mungkin tidak patuh kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah, dan tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah memperlihatkan kebesarannya saja, banyak manusia, banyak insan yang tidak bersyukur. Banyak manusia, banyak insan yang tidak patuh, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika tidak diperlihatkan? Diperlihatkan Allah saja kita malas, kita tidak beribadah, bagaimana tidak diperlihatkan? Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita yang masih memiliki kesempatan waktu, usia, umur yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka pergunakanlah sisa usia kita, pergunakanlah umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada toko yang menjual usia, tidak ada toko yang menjual umur. Maka dari itu, mari kita pergunakan sisa umur kita, sisa usia kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan sisa usia kita, kesempatan umur kita. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah, tak bosan juga kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang istiqomah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istiqomah mengikuti perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istiqomah yang senantiasa cinta dan sayang dengan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yakinlah kita yang akan nantinya mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada Rasul, dengan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikit ada harapan buat kita untuk mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita saling mengingatkan, kita saling berwasiat, kita saling mengajak, ayo mari kita bersama kita tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidupkan dan juga kita kembangkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita tingkatkan keimanan kita tingkatkan ibadah kita hidupkan, kita tumbuhkan, kita kembangkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahanlah kita adalah hamba yang nantinya langsung Allah berikan naungan. Mudah-mudahan juga kitalah yang nantinya hamba langsung diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 karakter wanita penghuni neraka. Siapa sih 4 karakter wanita yang penghuni neraka ini? Karakter yang pertama, sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri yang pertama. Siapa ciri-ciri pertama itu wanita yang akan menjadi penghuni neraka? Ciri-ciri yang pertama adalah wanita yang tidak mampu menjaga lisannya. Wanita yang tidak mampu menjaga ucapannya, wanita yang tidak mampu menjaga omongannya, wanita yang suka bergunjing, wanita yang suka cerita ke sana kemari, wanita yang suka gosip, wanita yang suka menceritakan keburukan-keburukan tetangganya kepada orang lain, keburukan-keburukan keluarganya kepada orang lain, wanita yang suka menceritakan keburukan-keburukan mertuanya, suaminya kepada orang lain, menceritakan guru-gurunya kepada orang lain. Maka ketika ada wanita yang suka menggunjing, yang suka membuka aib orang lain kepada orang lain, suka menceritakan keburukan orang lain kepada orang lain, maka pasti wanita ini akan menjadi penghuni neraka. Maka dari itu, sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kaum wanita, mulailah untuk menjaga lisan kita. Tidak suka menceritakan keburukan orang lain, tidak suka menceritakan keburukan tetangga-tetangga kita, jiran-jiran kita, keluarga kita, mertua kita, orang tua kita, suami kita. Ini menjadi pelajaran buat kita agar kita tidak menjadi penghuni neraka, agar kita tidak menjadi wanita yang menghuni neraka. Maka dimulai dari untuk menjaga kita punya lisan, menjaga kita punya mulut, menjaga kita punya lidah. Ini adalah ciri yang pertama, sahabat-sahabatku. Yang kedua adalah ciri yang kedua, wanita yang pasti akan menjadi penghuni neraka yang kedua adalah wanita yang tidak mampu untuk menutup auratnya. Wanita yang tidak mampu menutup auratnya.
wanita yang selalu membuka auratnya untuk dipertontonkan, membuka auratnya untuk diperlihatkan kepada orang lain yang bukan dengan mahramnya sendiri, wanita yang tidak bisa menjaga lekukan-lekukan tubuhnya, maka bersiaplah, kita akan menjadi salah satu wanita penghuni neraka. Padahal sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, katakanlah kepada anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka agar mereka mudah dikenali dan mereka tidak diganggu. Ini perintah Allah dalam Al-Quran ayat 59 Al-Ahzab. Bukan perintah manusia, tetapi perintah Allah. Perintah Allah saja kita langgar, ya sudah pasti kita akan menjadi penghuni neraka. Maka dari itu, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum wanita, mulailah hari ini kita ayo bersama saling mengingatkan, mungkin istri kita, anak kita, tetangga-tetangga kita, siswa-siswa kita, atau sahabat-sahabat wanita-wanita kita. Sampaikan kepada mereka, mulailah untuk menjaga auratnya, mulailah untuk menutup auratnya. Jangan kita perlihatkan aurat kita kepada orang lain. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, aurat itu adalah kejelekan, adalah keburukan, adalah aib bagi kita. Maka dari itu, yang namanya aib, yang namanya keburukan, janganlah kita perlihatkan dan janganlah kita pertontonkan kepada orang lain. Mulailah kita untuk menutup aurat kita. Yang ketiga, sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri yang ketiga, wanita yang akan menjadi penghuni neraka. Ciri yang ketiga adalah seorang wanita yang selalu meminta dengan lebih kepada laki yang tidak mampu. Artinya apa? Seorang istri yang selalu menuntut suaminya, di mana suaminya itu tidak mampu, suaminya itu tidak bisa untuk mengabulkan permintaan apa yang diminta oleh sang istrinya. Sahabat-sahabat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia punya batas kemampuannya masing-masing, maka kita mulailah untuk memahami batas-batas kemampuan dari orang lain tersebut. Kita tahu bagaimana kondisi suami kita, keadaannya bagaimana. Maka dari itu, kita yang tahu, kita yang paham, kita yang mengerti keadaan suami kita, janganlah kita meminta lebih dengan apa yang tidak suami mampu. Maka ketika ada seorang istri yang selalu menuntut suaminya untuk memberikan lebih apa yang diharapkan oleh seorang wanita itu, padahal suami itu tidak mampu, maka yakinlah wanita ini akan menjadi penghuni neraka. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jauhi sifat yang seperti ini, jauhi sikap yang seperti ini. Mudah-mudahan kita selamat dari siksa api neraka. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ciri yang keempat ialah wanita yang tidak ada niat untuk beribadah. Wanita yang tidak ada niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tujuan hidup itu, wa ma khalaqtul jin wal insan wa ma liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali mereka hanya untuk beribadah. Jika ada seorang wanita yang tidak ada niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wanita ini akan menjadi penghuni neraka kekal abadi di dalam neraka tersebut. Maka dari itu, ayo mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Kita niatkan kembali. Mungkin kita yang hari ini masih bermalas-malasan, mungkin hari ini kita mungkin masih enggan atau nggak ada rasa pedulinya,
untuk beribadah, mulai hari ini tumbuhkan itu, hidupkan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita tidak menjadi penghuni neraka. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 4 karakter, 4 ciri-ciri wanita yang akan menjadi penghuni neraka. Mari kita jauhi sifat dan sikap ini, mari kita jauhi karakter-karakter ini, mari kita jauhi ciri-ciri ini. Ciri yang pertama adalah tadi wanita yang tidak mampu menjaga lisannya. Dia suka ngomong sana sini, bergunjing sana sini, menggosip sana sini, dia ceritai semua yang dia cerita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wanita yang tidak mampu untuk menutup aurat. Maka jauhi. Mulai hari ini tutuplah aurat kita. Dengan apa? Dengan jilbab. Menutup aurat, bukan mempertontonkan bentuk aurat. Yang kedua, perempuan atau wanita yang menuntut lelaki dengan cara berlebihan, di mana seorang lelaki itu tidak mampu. Ini kaum istri, maka kita yang senantiasa melakukan hal ini kepada suami kita, maka siap-siaplah kita akan menjadi penghuni neraka. Yang keempat adalah, ciri yang keempat itu adalah wanita yang tidak ada niat ibadah. Maka mari kita jauhi ciri-ciri ini, mudah-mudahan kita terhindar dari siksa api neraka dan kita tidak ada di dalam neraka tersebut. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pembelajaran hari ini mudah-mudahan kita dapat merubah pola pikir kita, pola hidup kita sebagai insan yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan juga ini menjadi iktibar, menjadi pelajaran buat kita semua, agar kita bisa menjaga diri kita, bisa menjaga mungkin istri kita, menjaga anak perempuan kita, atau wanita-wanita yang lain. Demikian sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil hibsabilil haq wa ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.